Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang pelayanan anak-anak sekolah minggu di dalam pelajaran yang pertama. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat hingga ayat ke-7 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun." Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Ia telah memberikan perhatian yang serius terhadap pembinaan rohani anak. Pada masa itu ataupun pada masa perjanjian lama, pembinaan rohani anak dilakukan sepenuhnya di dalam keluarga. Pada masa pembuangan di Babilonia, ketika Tuhan menggerakkan Ezra dan para ahli kitab untuk membangkitkan kembali kecintaan bangsa Israel kepada Taurat, maka dibukalah tempat ibadah sinagog di mana mereka dapat belajar firman Tuhan, termasuklah di antara mereka adalah anak-anak kecil. Di sana mereka dididik oleh guru-guru sukarela yang mahir dalam kitab Taurat. Anak-anak dikelompokkan dengan jumlah maksimum 25 orang dan dibimbing. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Ketika orang-orang Yahudi dibuang di Babilonia, diizin pulang ke Palestina, mereka meneruskan tradisi membuka tempat ibadah sinagog ini di Palestina sampai pada masa perjanjian baru. Sebagaimana anak-anak Yahudi yang lain, ketika masih kecil, Tuhan Yesus juga menerima pengajaran Taurat di sinagog, dan pada usia 12 tahun dia sanggup bertanya jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Tradisi mendidik anak-anak secara ketat terus berlangsung sampai pada masa rasul-rasul dan gereja mula-mula. Namun tempat untuk mendidik perlahan-lahan lagi tidak dipusatkan lagi di sinagog, tetapi di gereja, tempat jemaat Tuhan berkumpul. Dan pada pertengahan abad, gereja tidak lagi memelihara kebiasaan mendidik anak-anak seperti sebelumnya. Baru pada masa reformasi, gerakan pengembalian kepada pengajaran Alkitab dibangkitkan lagi dan pendidikan terhadap anak mulai digalakkan kembali. Kita akan melihat sejarah sekolah minggu. Pada abad ke-18, seorang wartawan Inggris bernama Robert Raikes digerakkan oleh rasa cinta kepada anak-anak sehingga dia membuat satu gerakan yang akhirnya mendorong lahirnya pelayanan sekolah minggu. Namun pada akhir abad ke-18, Inggris dilanda suatu krisis ekonomi yang sangat parah. Semua orang harus bekerja keras termasuk anak-anak, sehingga hanya pada hari Ahad saja mereka menjadikan sebagai hari libur mereka. Oleh karena itu, anak-anak tidak bersekolah dan tidak mendapat pendidikan secara rohani maupun akademik. Hidup mereka menjadi liar dan penuh kejahatan. Robert mengambil keputusan untuk mengumpulkan mereka dan mengajar mereka bersopan santun, membaca, menulis, dan pendidikan yang paling indah adalah mereka mendapat kesempatan mendengar cerita-cerita Alkitab. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi, seperti ada anak yang datang dalam keadaan kotor dan berbau. Namun pelayanan ini tetap diteruskan sehingga mereka telah mencapai 250.000 orang anak. Cabaran dari sudut lain,
Gereja mulanya tidak dapat menerima gerakan sekolah minggu ini, tetapi oleh karena kegigihan Robert, dia menulis berbagai buku sebagai penjelasan dan penerangan tentang pelayanan ini. Akhirnya diterima oleh gereja. Setelah kematian Robert, sekolah minggu meningkat kepada 400.000 anak, dan pelayanan ini terus berkembang sampai hari ini. Dari pelayanan ini, anak-anak bukan hanya diselamatkan dari revolusi sosial, tetapi juga diselamatkan dari generasi yang tidak mengenal Allah. Nah, mengapa harus anak-anak? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada beberapa alasan kenapa harus anak-anak menjadi masa yang istimewa dan penting. Adalah masa anak-anak adalah masa di mana anak paling banyak belajar. Dunia anak-anak adalah dunia baru yang penuh dengan pengalaman-pengalaman baru yang menggairahkan untuk dijelajahi. Masa anak-anak adalah masa pembentukan yang paling muda. Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan kebebasan karena hati mereka masih jujur dan bersih. Belum banyak dicemari oleh dosa yang jahat. Kebiasaan-kebiasaan buruk belum terbentuk. Oleh karena itu, jika anak mendapat pengajaran yang baik di masa kecil, maka masa dewasanya akan jauh lebih mudah dan dibentuk. Terdapat cabaran-cabaran di dalam hal melayani anak. Sebagai guru sekolah minggu, kita harus menjadi seorang yang sabar untuk berhadapan dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu, karena keadaan anak-anak sekolah minggu itu berbeda dari segi keadaan keluarga mereka. Ada yang kurang mendapat perhatian, ada yang kurang mendapat kasih sayang, tetapi ada juga yang disayangi. Banyak di antara yang menjadi korban bagi sikap orang dewasa yang mungkin berbuat jahat terhadap anak-anak. Cabaran lain yang sering muncul adalah gereja sendiri. Banyak gereja yang tidak memberi perhatian serius di dalam pelayanan anak-anak, dan pelayanan anak seringkali hanya berfungsi sebagai tempat untuk penitipan anak selagi orang tua ada di dalam kebaktian gereja. Tetapi kalau kita melihat masa ini, ini pada masa permulaan pelayanan anak-anak dimulakan. Kalau kita melihat pada masa ini, pelayanan anak-anak sudah semakin diperhatikan oleh sidang masing-masing, di mana mereka telah melakukan banyak aktiviti yang membangunkan pelayanan anak-anak dalam gereja. Yang ketiga, mengapa harus anak-anak adalah karena rencana Tuhan bagi anak-anak. Rencana Tuhan terhadap manusia meliputi rencana Tuhan terhadap anak-anak juga. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Tuhan memerintahkan manusia untuk berkembang dan bertambah banyak. Tuhanlah yang membentuk manusia sejak dia masih bakal anak di dalam kandungan ibunya, sekaligus merancang kehidupan yang akan dilaluinya. Tuhan juga ingin memulihkan seluruh umat manusia yang berbuat jahat sejak dari bangsa Israel sampai saat ini. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, anak-anak yang lahir telah mewarisi dosa, dan anak-anak juga telah menghadap takhta pengadilan Allah. Oleh karena itu, anak-anak juga memerlukan keselamatan dari Tuhan. Melalui kuasa kelahiran baru Roh Kudus, Tuhan memberikan rencana baru bagi manusia, termasuk anak-anak. Mereka yang bertumbuh menjadi milik kepunyaan Tuhan dan berkarya bagi kemuliaannya. Anak-anak memiliki hati yang lemah lembut. Mereka seumpama tanah yang baik dan ladang yang paling sesuai untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa anak-anak dapat dipercaya ataupun anak-anak dapat percaya kepada Tuhan, dapat menyesali dosanya, dan dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bahkan orang dewasa patut meneladani sikap anak-anak ini. Panggilan guru sekolah minggu untuk melayani. Sebagai pelayan Tuhan, kita telah dipanggil untuk ikut ambil bahagian dalam membentuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, karena melalui kita, Tuhan ingin agar anak-anak ini mengenal pencipta mereka, bertemu dengan Dia, dan diubahkan menjadi ciptaan baru. Pelayanan anak atau sekolah minggu tidak semata-mata dibentuk untuk mendidik mereka menjadi anak-anak manis yang mempunyai sikap budi baik. Ini bukan tujuan utama Tuhan bagi anak-anak, tetapi pertama mereka harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang telah dimulai olehnya akan disempurnakannya pula. Pendidikan rohani melalui pelayanan anak dan sekolah minggu akan menjadi dasar pertumbuhan rohani seorang anak untuk mengenal kebenaran Alkitab, menyembah dan memuji Tuhan, serta mengasihi pekerjaannya. Apabila mereka telah dimenangkan, generasi selanjutnya juga telah dimenangkan oleh karena mereka lah penerus dan pemimpin gereja yang akan datang. Jika kita memenangkan anak-anak, kita tahu kita sedang memenangkan gereja masa depan. Saya percaya di dalam setiap gereja itu punya visi dan misi dan tujuan tertentu. Mari kita lihat bagaimana sekolah minggu yang memiliki panggilan. Dalam Amsal 29 ayat 18 berkata, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat." Pertanyaannya, apakah yang mendasari didirikannya sekolah minggu di tempat Anda melayani? Sekolah minggu tidak didirikan karena keinginan manusia saja. Allah lah yang menggerakkan manusia yang dikasihinya untuk memiliki kerinduan menjangkau jiwa-jiwa kecil bagi kerajaannya. Visi sekolah minggu adalah melihat jauh ke depan kepada kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia. Di antaranya adalah anak-anak yang masih muda, masih kecil, yang belia, supaya melalui mereka kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Misi sekolah minggu dalam Matius 19 ayat 14, di situ ada menyatakan bahwa biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan dan jangan menghalangi mereka datang kepada Tuhan. Melalui sekolah minggu kita ingin agar anak-anak dapat dengan bebas datang kepada Tuhan dan menerima Dia menjadi juru selamat mereka. Nah, tujuan sekolah minggu adalah yang pertama menjadi sarana yang dapat dipakai Allah untuk mengumpulkan anak-anak dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Yang kedua, menjadi sarana agar anak-anak mendapat siraman kasih Allah melalui persekutuan yang diadakan. Dan yang ketiga, menjadi sarana agar anak-anak dimuridkan dan menjadi alat bagi pelebaran kerajaannya. Itulah pelajaran yang pertama, di mana kita telah mengetahui tentang pelayanan pada waktu perjanjian lama, perjanjian baru, dan sejarah, dan mengapa harus anak-anak. Juga kita mengetahui tentang visi misi sekolah minggu. Kita akan bertemu lagi di dalam tajuk yang kedua pada masa akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.